Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habibah ilahil alamin, alladhi ba'athahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya amirul mu'minin wa sayyidal wasiyyin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya sayyidai syababi ahlul jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil hadin al mahdiyin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Malam ini ada beberapa topik yang ingin kita bicarakan. Yang pertama, dari antara kesabaran menanggung musibat dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memberikan pengajian, biasanya saya menawarkan hadiah dengan pertanyaan, amal apa yang pahalanya itu tidak ada batasnya? Biasanya orang nyebut sedekah. Tidak, saya bilang sedekah itu ada batasnya juga dalam Al-Quran. Misalnya yang paling tinggi itu 700 kali lipat, biasa disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti satu biji, lalu satu biji itu menumbuhkan satu pohon, dan pohon itu bercabang 7 cabang, begitu kata Al-Quran. Ada yang menyebut haji juga ada batasnya. Dan yang tidak ada batasnya adalah pahala yang tidak terhingga itu diberikan kepada orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yuwaffa dalam bahasa Arab artinya dipenuhi atau disempurnakan. Orang yang memenuhi janjinya disebut wafi. Orang yang setia selalu kepada pemimpinnya juga disebut wafi. Innama yuwaffa, sesungguhnya diwafikan, disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa perhitungan sama sekali. Jadi tidak ada batasnya pahala yang diberikan kepada orang yang sabar. Tentu bertingkat-tingkat juga kesabarannya, dan sesuai dengan tingkat kesabarannya Allah berikan juga tingkat pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal dalam satu riwayat. Kemudian yang berusaha untuk menyerupai nabi. Yang seorang yang berusaha berakhlak seperti akhlak nabi. Ada juga dalam hadis lain, tsummal auliya. Kemudian setelah para nabi adalah para wali. Memang ujian itu selalu disesuaikan dengan derajat imannya. Ujian itu ada 2 macam, kata Al-Quran ini. Kami uji dia dengan sarai wa dharra. Sampai dinisbahkan ini kepada Umar bin Khattab. Ketika zaman Umar, kekayaan itu melimpah datang di kalangan kaum muslimin. Mulai orang membangun rumah-rumah bertingkat yang tinggi-tinggi. Dan Umar berkata, "Bulina bidharra," kita diuji dengan penderitaan dan kita sabar. Tetapi kita diuji dengan bisarra, dengan kebahagiaan, dan kita tidak sabar. Jadi ujian Allah itu tidak semuanya dharra, ada yang juga sarra. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji mereka dengan yang buruk dan yang baik sebagai ujian kepada mereka. Jadi memang Allah menguji kita dengan kesenangan dan
kesusahan. Tetapi sekali lagi, apakah sabar dalam kesenangan dan sabar dalam penderitaan pahalanya dipenuhi Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab? Itu topik yang pertama. Dan bapak-bapak yang berziarah ke sana Arba'in diuji dengan penderitaan. Tapi sebetulnya katanya secara psikologis lebih bahagia orang yang diuji penderitaan dulu kemudian beroleh kemudahan. Kalau kesenangannya terakhir itu lebih nikmat ketimbang penderitaannya terakhir. Dan jenis kesenangan kita ini bergantung kepada penderitaan. Salah satu eksperimennya dalam psikologi ialah orang yang dianiaya gitu, atau pokoknya diberi rasa sakit, kemudian di ujung itu sakitnya diringankan sedikit. Itu mereka merasa bahagia sekali. Orang-orang yang disandera kemudian dianiaya oleh penjahat, kata mereka merasa bahagia sekali ketika di ujung penjahatnya itu berupaya baik. Padahal baiknya itu kecil aja dibandingkan dengan derita yang diterima. Tapi akhirnya orang memihak kepada penyandera itu. Disebut dalam psikologi Stockholm Syndrome. Lebih bahagia kita kalau kita melewati penderitaan-penderitaan itu. Itu sebabnya sebetulnya hakikat hidup itu adalah rangkaian derita demi derita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia di dalam penderitaan. Karena ada penderitaan lalu ada kebahagiaan. Sebetulnya rangkaian hidup kita ini sebetulnya selalu derita melalui derita. Coba ketika kita menderita sebagai mahasiswa, lalu akhirnya kita bahagia pada waktu lulus. Saya menderita itu ketika memperjuangkan selembar kertas ijazah itu. Menderitanya luar biasa. Itu belajar yang paling lama yang pernah saya alami, sehingga dari perolehan ijazah itu terbukti bahwa saya tidak secerdas seperti yang diduga orang. Karena orang cerdas bisa selesai dalam 1 tahun. Ini 4 tahun. Kata Miftah hampir sama dengan SD. Juga untuk memperoleh ijazahnya aja udah lulus, udah dapat ijazah, kita harus lewati 3 bulan lagi. Tapi yang membahagiakan saya ialah bahwa ijazah itu diperoleh dengan kerjasama antara saya dengan orang-orang yang saya asumsikan mencintai saya. Jadi tadi yang ngantar Faisal atau kakak, kemudian Syam, dan orang-orang Makassar, kemudian rekan-rekan di Ijabi yang membantu saya dengan berbagai macam cara, sehingga akhirnya saya peroleh ijazah itu. Dan bahagianya lebih karena itu diperjuangkan luar biasa. Bahagianya sebetulnya lulus aja, karena ijazah itu buat saya aksesori aja, tidak dapat juga nggak apa-apa. Itu bukan merendahkan yang memperjuangkannya ya, tapi lulusnya itu bahagia karena lewat penderitaan. Nanti kalau kalian udah lulus kuliah, bekerja lagi, menderita lagi mencari kerja itu, dan setelah kerja menderita dulu 1 bulan, nanti akhir bulan dapat gaji, menderita lagi dapat gaji. Jadi hidup ada rangkaian penderitaan tapi sekaligus juga rangkaian kebahagiaan. Dari pembicaraan ini saya ingin menyimpulkan bahwa sabar adalah bekal kita untuk kebahagiaan di dunia dan juga bekal kita untuk kebahagiaan pada hari akhirat. Ada definisi sabar dari Al-Ghazali yang kayaknya dikutip oleh orang Syiah juga ini nih, dalam kitab Al-Haqa'iq fi Mahasinil Akhlaq, Qurratul Uyun wa Misbahul Anzar, dari Al-Arif Al-Hakim wal Muhaddis Al-Faqih Muhammad bin Al-Murtada Al-Ma'ruf bil Maula Muhsin Al-Kashani. Kata Imam Al-Ghazali, hidup kita ini didorong oleh 2 motif. Dalam bahasa Arabnya ba'ith. Satu motif agama, ba'ithuddin, dan satu lagi motif hawa nafsu, ba'ithul hawa.
Ada ba'ithul hawa, ada ba'ithul din. Ada dorongan agama, ada dorongan hawa nafsu. Sabar terjadi ketika kita mendahulukan dorongan agama di atas dorongan hawa nafsu. Agama mendorong bapak-bapak untuk terus berjalan sampai ke ujung perjalanan di Karbala. Tapi hawa nafsu, maksud hawa nafsu itu, ini karena pengaruh film-film Indonesia, sehingga hawa nafsu itu artinya jadi beda. Hawa nafsu itu keinginan kita. Kalau kita inginnya sih beristirahat dulu lama-lama, tapi agama mendorong kita untuk terus berjalan. Dan kalau kita memenangkan dorongan agama, itu namanya sabar. Dorongan keinginan kita ialah menghabiskan malam di tempat tidur. Tapi agama menyuruh kita untuk bangun di pertengahan malam. Nah, kalau kita dahulukan dorongan agama, kita bersabar. Istri saya misalnya dalam pengalaman hidupnya, kalau menginginkan sesuatu yang diinginkannya dan tidak mau mengikuti ajaran agama, kita kata si Mama tadi itu, menurut Ustadz Miftah, yang bakal disesali nanti di alam kubur ialah kalau doa ijabah atau penderitaan dihilangkan, itu nyesel pada alam kubur itu. Karena bersabar menanggung penderitaan itu begitu besar pahalanya. Saya ingin mengakhiri ini dengan sebuah kisah dalam buku-buku tasawuf. Pernah salah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah berburu ke padang pasir, mengejar-ngejar buruannya sampai ia berpisah dengan anak buahnya. Sampailah dia di sebuah tempat di sudut padang pasir dan ada satu kemah berada di situ. Dia dalam keadaan kehausan, meminta kepada penghuni kemah barangkali ada minumannya. Ternyata penghuni kemah itu hanya ada seorang perempuan aja. Bukan karena ingin membuat cerita itu dramatis, perempuan itu cantiknya luar biasa. Ini ada kata minuman, tapi itu sisa minuman saya yang lainnya itu saya persiapkan untuk suami saya. Tiba-tiba si perempuan itu melihat ada kepulan debu di padang pasir, dia segera bersiap-siap, mempersiapkan segala-galanya seperti dalam keadaan siap. Dan datanglah seorang lelaki di atas kuda, lalu si perempuan itu membersihkan kaki laki-laki itu yang adalah suaminya. Dan si suaminya begitu datang, dia langsung memaki-maki dia, memarahi dia. Tapi si perempuan itu berkhidmat betul-betul kepadanya dengan perkhidmatan yang luar biasa. Sampai raja itu rada berbisik, kenapa kamu tidak kawin lagi aja dengan muka yang cantik begitu itu, daripada kamu menjadi korban kezaliman suamimu yang kasar dan jelek rupa pula, katanya gitu. Dan si perempuan itu menjawab, Allah telah menganugerahkan saya kecantikan. Allah telah memberikan kepada seorang suami yang bertanggung jawab memberikan makan dan pakaian kepada saya. Jadi kalau saya sekarang akan bersyukur kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala dan ingin melengkapi agama saya dengan bersabar menanggung penderitaannya. Karena katanya agama itu setengahnya syukur dan setengahnya kesabaran. Jadi saya bersyukur karena diberi Allah wajah yang baik dan kehidupan yang nyaman. Tinggal saya melengkapi agama saya dengan bersabar menahan penderitaan dari perlakuan suami saya. Dengan itu saya akhiri pembicaraan saya untuk kali ini.